Assalamualaikum semua, sehat, sukses, bahagia selalu, jaya selalu darat laut dan udara. Yuk cekidot, semoga cerita yang ini disukai bosku semua ya. Jangan lupa like dan komentarnya, terima kasih. Bab 1. Ingat ya, kamu itu mesti tetap kuliah, nak. Ingat bahwa masa depan kamu itu masih panjang. Kamu jangan sampai menyia-nyiakan beasiswa yang kamu dapat ini. Terdengar kini suara seorang perempuan yang ceriwis, dibarengi dengan batuk. Mama, sudah berapa kali aku katakan. Mama itu jangan terlalu memikirkan aku kuliah atau tidak ya. Yang penting sekarang adalah menjaga kesehatan mama. Kalau aku terus kuliah, nanti siapa yang kerja, Ma? Rido juga perlu sekolah, dan tahun ini dia harus masuk SMA. Jadi, aku tidak apa-apa kalau tidak mengambil beasiswa itu, sahut seorang gadis manis yang tidak lain adalah Reina. Reina gadis cantik berusia 19 tahun, memiliki rambut lurus hitam, berkulit putih, hidung mancung, dan bibir tipis itu baru saja menyelesaikan SMA-nya di sebuah sekolah elit karena beasiswa. Setelah lulus, dia juga mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas ternama di Indonesia. Tapi gadis itu merasa kalau dia sama sekali tidak akan bisa kuliah, mengingat jam kuliahnya reguler dan dimulai dari pagi, jadi bisa dipastikan kalau dirinya tidak bisa kerja. Sementara, kalau dia tidak bekerja tidak akan ada yang bisa menopang kehidupan mereka, mengingat papanya sudah tiada dan mamanya mengidap kanker paru-paru yang sudah sangat parah. Sementara adik laki-lakinya Rido, akan memasuki SMA di tahun ini. Dulu mamanya adalah pedagang sayuran keliling, tapi karena penyakitnya, mamanya kini sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Mau tidak mau, Reina yang menggantikan mamanya bekerja, mulai dari jadi kuli panggul di pasar pagi sebelum berangkat sekolah, menyetrika pakaian di laundry sepulang sekolah, bahkan kalau ada tetangganya yang memintanya untuk membersihkan rumah, tetap dia jabani, yang penting menghasilkan uang. Maafkan, Mama ya, nak. Karena penyakit Mama, kamu akhirnya yang menjadi tulang punggung. Harusnya di usia kamu sekarang, kamu itu belajar agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik nantinya, ucap mamanya Reina dengan lirih. Ma, tolong jangan berpikir yang macam-macam. Sudah berapa kali aku katakan agar Mama jangan pernah merasa bersalah. Sekarang bagiku dan Rido, yang penting Mama bisa sehat. Reina mengukir senyuman di bibirnya, untuk menenangkan mamanya itu. Sekarang aku pergi ke pasar dulu ya, Ma. Doakan aku dapat banyak pelanggan hari ini. Doakan juga aku bisa dapat panggilan kerja secepatnya. Reina meraih tangan mamanya dan mencium punggung tangan wanita yang melahirkannya itu. Ya, gadis itu memang sudah menjatuhkan lamaran ke mall, ke toko-toko menggunakan ijazah asmanya. Jadi sebelum mendapat panggilan, Reina menjadi kuli panggul di pasar, yaitu menawarkan jasa untuk mengangkat barang-barang belanjaan para pembeli yang berbelanja di pasar itu. Setelah menitipkan sang mama pada Rido adiknya, Reina pun beranjak pergi keluar dari rumah kecil mereka. Asteris. Aduh, Bu, aku benar-benar tidak berbohong. Dompet dan handphone aku memang ketinggalan di mobil. Aku hanya izin untuk mengambil dompetku sebentar dan aku akan balik lagi ke sini. Terlihat seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik berdebat dengan seorang wanita penjual tempe. Kalau mau ambil uangnya, silakan, Bu. Tapi tolong tinggalkan dulu tempenya di sini. Aku tidak mau, kalau ibu nantinya tidak kembali lagi. Aku hanya pedagang kecil yang penghasilannya tidak seberapa. Zaman sekarang banyak yang penipu, Bu, dan aku tidak mau tertipu. Wanita pedagang tempe itu terlihat mempertahankan tempenya yang memang lumayan banyak. Wanita parubaya yang berniat membeli tempe itu benar-benar merasa enggan untuk meninggalkan tempe yang memang benar-benar sangat dia inginkan. Karena dia takut begitu dia pergi nanti, si pedagang itu akan menjual kembali tempe itu ke orang lain. Padahal dia sudah capek keliling pasar itu tadi hanya untuk mencari tempe. Semua pedagang tempe sudah kehabisan tempe, kecuali wanita yang ada di depannya sekarang. Ada apa ini, Bude? Seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Reina tiba-tiba muncul dan bertanya pada pedagang tempe. Ibu ini mau beli tempe, tapi katanya uangnya ketinggalan di dalam mobil. Bude sudah memintanya untuk mengambil uangnya, tapi tempe ini ditinggal dulu di sini, tapi ibu ini tidak mau. Kalau 2 atau 3 mungkin tidak apa-apa nak Reina, tapi ini kan lumayan banyak, terang pedagang tempe itu.
Tapi, aku benar-benar tidak akan lari, Bu. Aku hanya takut nanti ketika aku pergi, ibu malah menjual kembali tempe-tempe ini pada orang lain. Sementara aku sangat membutuhkan tempe ini, ucap wanita itu dengan nada meyakinkan kalau dirinya bukanlah penipu. Reina akhirnya paham apa yang sudah terjadi. Gadis cantik itu kemudian mengalihkan tatapannya ke arah wanita parubaya itu. Bu, kalau ibu memang benar-benar butuh biarlah aku yang membayarnya lebih dulu. Reina akhirnya menawarkan bantuan. Nak Reina, apa kamu punya uang? Apa kamu dapat banyak pelanggan hari ini? Tanya pedagang tempe itu yang memang sudah sangat mengenal Reina dan tahu apa yang dilakukan wanita itu di pasar. Emangnya berapa yang harus dibayarkan ibu ini, Bu? Tanya Reina. Tempenya ada 20 batang, dikali 2000, jadi jumlahnya 40.000, nak. Kamu ada uang segitu? Tanya penjual itu memastikan. Oh, tunggu sebentar, aku hitung dulu, Bu. Reina mengeluarkan uang dari dalam sakunya dan mulai menghitung. Cukup, kok Bu, nih uangnya, Bude. Reina memberikan uang yang kebanyakan pecahan 2000 sebesar 40.000. Kamu yakin mau bantu ibu ini, Reina? Bagaimana kalau dia memang penipu? Tidak apa-apa, Bude. Lagian tidak baik berburuk sangka pada orang. Reina tetap mengukir senyumnya saat mengucapkan perkataannya. Ya udah, kalau memang kamu percaya. Yang penting aku sudah mengingatkanmu. Pedagang tempe itu meraih uang yang diletakkan Reina dan memasukkan ke dalam tas-tas kecilnya. Kemudian, Reina mengalihkan tatapannya ke arah wanita cantik parubaya itu. Udah, Bu, tempenya sudah aku bayar, ucap Reina dengan sopan dan masih dengan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya. Aduh, terima kasih banyak, nak. Nama kamu Reina ya? Kamu bisa panggil aku Tante. Nama Tante itu Tiur. Sekarang kamu bisa ikut Tante ke mobil Tante. Tante akan mengambil uangnya dan mengembalikannya ke kamu. Wanita parubaya yang ternyata Tiur itu membalas senyum Reina dan menggerakkan kakinya hendak melangkah. Namun tiba-tiba terdengar bunyi ponsel berdering dan itu berasal dari saku celana yang dipakai oleh Reina. Reina kemudian menjawab panggilan dengan raut wajah serius. Namun tiba-tiba raut wajah serius itu seketika berubah panik. Iya, kakak akan pulang sekarang. Kamu yang tenang ya, mama pasti baik-baik saja, ucap Reina dengan manik mata berembun ingin menangis. Maaf, Bu, aku pulang dulu. Tanpa berlama-lama dan tidak perlu menunggu tanggapan dari wanita bernama Tiur itu, Reina langsung berlari meninggalkan tempat itu. Loh, nak uang kamu bagaimana? Tiur masih sempat berteriak tapi sama sekali tidak digubris oleh Reina. Dia kenapa, Bu? Tanya Tiur pada pedagang tempe itu. Oh, sepertinya penyakit mamanya kambuh. Mamanya sakit, ulang Tiur memastikan. Iya, Bu, sakit kanker paru-paru dan sudah cukup parah. Kasihan, dia di usianya yang masih muda dia harus banting tulang untuk kelanjutan hidup mereka belum lagi biaya berobat mamanya yang tidak murah. Jelas pedagang tempe itu, membuat hati Tiur menjadi terenyuh. Bersambung. 2. Ayo masuk nak Reina. Reina pun masuk seperti yang diminta oleh wanita yang ada di depannya itu. Reina mengedarkan tatapannya ke segala penjuru ruangan, dengan tatapan yang sangat kagum, karena baru kali ini wanita itu masuk ke dalam mewah. Anak tante ada di atas. Nanti tante akan kenalkan kamu ke dia. Tapi, seperti yang tante dan om katakan tadi kalau anak tante itu emosionalnya tidak stabil karena kondisinya yang lumpuh. Aku harap kamu bisa sabar menghadapinya, jelas wanita parubaya itu dengan lugas dan dibarengi dengan senyuman. Kamu duduk dulu, nak Reina. Mungkin kamu sedang capek, celetuk seorang laki-laki yang Reina tahu bernama Andreas, yang merupakan suami dari Tante Tiur. Ya, disinilah Reina sekarang. Di sebuah rumah mewah, yang merupakan tempat tinggal wanita parubaya yang dia bantu di pasar tadi. Kenapa dia bisa berada di rumah Andreas dan Tiur? Itu karena dia diminta untuk merawat dan mengurus semua keperluan putra keduanya yang katanya mengalami kelumpuhan. Flashback on. Reina berlari masuk ke dalam rumah kecilnya dengan wajah yang sangat panik. Bagaimana tidak, dia mendapat kabar dari adiknya kalau sang mama lagi-lagi batuk darah dan jatuh pingsan. Rido, bagaimana keadaan mama? Di mana mama? Cecar Reina tidak sabaran. Mama belum siuman dari tadi kak. Bagaimana ini?
Rido adik Reina juga ikut panik. Ya, kita harus bawa ke dokter. Ayo buruan, tapi kita sama sekali tidak punya uang kak. Bagaimana kita bisa bawa mama ke dokter? Rido kini sudah mulai meneteskan air mata. Kamu tenang saja, kita bawa dulu, nanti masalah uang biar kakak pikirkan. Kamu bawa dulu mama sendiri ke rumah sakit bisa kan? Ucap Reina, yang juga sudah mulai menangis. Tapi, bagaimana caranya kak? Dan kakak mau kemana? Kenapa hanya aku yang bawa mama ke dokter? Kakak hanya mau jual handphone ini dulu, untuk biaya rumah sakit mama. Reina menunjukkan ponselnya yang memang merupakan handphone mahal pemberian sahabatnya Selena. Tapi bukannya itu, pemberian sahabat kakak. Bukannya itu dikasih ke kakak agar kalian berdua tetap bisa berkomunikasi. Bagaimana mungkin kakak menjualnya? Rido mencoba mengingatkan. Kakak tahu, Rido, tapi kondisinya sekarang sudah urgen. Kita sama sekali tidak punya uang. Hanya ini satu-satunya benda yang lumayan mahal dan bisa kita jual. Kakak yakin Selena pasti bisa mengerti dan tidak akan marah. Sekarang yang penting nyawa mama dulu. Ayo kita bawa mama ke rumah sakit. Reina berlari ke kamar disusul oleh Rido adiknya. Mereka berdua kemudian berusaha mengangkat tubuh lemah mama mereka, hendak membawa keluar. Baru saja tiba di luar, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di halaman rumah mereka. Reina mengenyitkan keningnya, begitu melihat sosok wanita yang keluar dari dalam mobil, yang tidak lain adalah Tiur, wanita yang dia bantu bayarkan uang pembelian tempenya di pasar tadi. Bersama wanita parubaya itu, tampak juga seorang pria parubaya yang Reina yakini adalah suami wanita itu. Tante Tiur, bagaimana dia bisa tahu rumahku? Batin Reina dengan alis bertaut. Hah? Apa yang terjadi nak Reina? Kenapa dengan mamamu? Tanya Tiur dengan raut wajah khawatir. Bertanyanya nanti saja. Sebaiknya kita bawa dulu ibu ini ke rumah sakit. Ayo bawa ke mobil om. Pria parubaya itu buka suara dan langsung membantu Rido mengangkat tubuh lemah mamanya Reina ke dalam mobil. Tante, bisa tidak mama saya dibawa dulu? Nanti aku akan menyusul. Reina buka suara dengan sangat hati-hati. Begitu mama dan adiknya sudah ada di dalam mobil. Kenapa tidak ikut saja? Emangnya kamu mau kemana? Tiur mengenyitkan keningnya. Aku hanya ada keperluan sedikit tante, sahut Reina yang tidak ingin memberitahukan kalau dia ingin menjual handphonenya. Kak Reina mau menjual handphonenya dulu, tante, untuk biaya pengobatan mama. Namun tiba-tiba Rido buka suara, membuat Reina mendelik kesal pada sang adik. Kamu masuk saja dulu ke mobil. Untuk urusan biaya pengobatan mamamu, biar om yang bantu, ucap Andreas suami dari Tiur. Tapi, om, untuk sekarang kamu jangan terlalu memikirkan prinsip kamu yang tidak mau meminta-minta. Sekarang utamakan nyawa mamamu dulu. Potong Andreas sebelum Reina bicara kembali. Dari mana mereka tahu prinsip hidupku? Alis Reina bertaut begitu tajam. Sudahlah nak Reina, jangan terlalu banyak pertimbangan, mama kamu butuh cepat ditangani, ayo masuk. Tiur kembali buka suara melihat keraguan yang terlukis jelas di wajah Reina. Merasa ucapan sepasang suami istri itu benar, Reina akhirnya memilih untuk masuk ke dalam mobil. Tanpa menunggu lama, Andreas pun melajukan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan cepat. Bagaimana kondisi mamaku, dok? Tanya Reina begitu dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Kanker mamamu sudah stadium 4 nak. Dan mamamu sama sekali tidak pernah kemoterapi. Bukannya dari awal ketika kanker mamamu masih di tahap awal, aku sudah mengatakan kalau mamamu harus dioperasi supaya tidak berlanjut. Kalau stadiumnya sudah tinggi seperti ini, mamamu harus rutin kemoterapi. Kalau tidak radioterapi, jelas dokter itu dengan lugas dan sedikit kecewa. Karena perkataannya dulu dianggap angin lalu oleh pasien, atau mamanya gadis di depannya itu. Dok, bukannya kami tidak mau melakukan operasi ataupun kemoterapi, tapi, itu semua karena kami tidak punya biayanya, dok. Reina menundukkan kepalanya, sembari menangis. Dokter itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Merasa kasihan, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nak, pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi dalam kondisi stadium 4 memiliki angka harapan hidup hingga 10 bulan ke depan, sementara bila tak diobati,
angka harapan hidupnya diperkirakan 3 bulan, lanjut dokter itu kembali menjelaskan. Apa, dok? Jadi maksud dokter hidup mamaku tidak lama lagi. Dokter bukan Tuhan yang bisa tahu hidup dan mati orang. Reina menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Kami dokter memang bukan Tuhan, tapi kami bisa memprediksikannya. Kamu tahu kan arti prediksi? Prediksi itu bisa benar bisa juga salah. Tapi selama ini, prediksi dokter yang menangani kanker jarang meleset. Hanya sebuah keajaiban yang bisa membuat prediksi dokter meleset, tutur dokter itu dengan sabar. Reina kini tersungkur duduk menyender di sebuah kursi besi dengan air mata yang semakin deras mengalir. Kenapa sih Tuhan? Kami sudah miskin tapi Engkau masih memberikan cobaan seberat ini. Kenapa Engkau tidak memberikan cobaan lain saja? Apa Engkau benar ada untuk kami? Seru Reina yang terlihat mulai putus asa. Melihat tangisan Reina, tanpa Tiur sadari, air mata wanita parubaya itu juga sudah ikut menetes. Wanita itu kemudian mengayunkan kakinya menghampiri Reina. Nak, kamu jangan putus asa ya. Kamu harus tetap memiliki harapan untuk kesembuhan mama kamu. Kalau untuk urusan biayanya, biar om dan tante yang bantu. Jadi, kamu tenang saja. Tiur membelai lembut kepala Reina. Entah kenapa hati Tiur benar-benar tertarik pada gadis itu. Karena menurutnya Reina ada gadis yang memiliki hati yang baik, kuat, gigih dan penuh prinsip. Tapi tante garis bawah. Kamu jangan berpikir yang macam-macam dulu. Kalau kamu merasa tidak enak dan tidak mau menerima bantuan begitu saja, kamu bisa bekerja di rumah tante sebagai perawat pribadi putra tante yang sekarang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Kalau kamu mau, tante akan kasih kamu gaji 20 juta sebulan. Bagaimana? Apa kamu mau? Mata Reina membesar begitu sempurna begitu mendengar nominal yang baru disebutkan oleh Tiur. Bagaimana tidak? Gaji sebesar itu setara dengan gaji 6 bulan atau 7 bulan mungkin lebih kalau dia bekerja di toko. Apa tante serius? Tanya Reina memastikan. Tiur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tapi, tante mau kasih tahu kamu sebelumnya agar kamu tidak kaget nanti. Putra saya itu, kondisi emosionalnya tidak stabil. Dia sekarang suka marah-marah karena merasa dirinya tidak berguna. Apa kamu sanggup, nak? Reina dengan cepat menganggukkan kepalanya. Untuk sekarang dia tidak peduli apapun dan dia siap menghadapi apapun nantinya yang akan terjadi. Sekalipun dirinya nanti harus menghadapi kemarahan anak dari wanita parubaya di depannya itu. Yang penting dia bisa bekerja mendapatkan uang demi pengobatan mamanya dan demi adiknya juga bisa sekolah. Flashback end. Bersambung. 3. Reina kini sudah berdiri di depan pintu kamar yang sedang tertutup bersama dengan Tiur. Wajah Reina terlihat tenang, tapi tidak dengan hatinya. Kalau telinga didekatkan ke dada wanita itu, pasti bisa terdengar jelas bunyi jantungnya yang berdetak 2 kali lebih cepat dari detak jantung normal. Tiur mengetuk pintu dengan perlahan, namun tidak terdengar sahutan dari dalam sana. Wanita parubaya itu pun kemudian membuka pintu dengan perlahan, yang memang sengaja tidak dikunci dari dalam. Ayo, masuk nak Reina. Reina menganggukkan kepalanya, dan berjalan menyusul Tiur dari belakang. Kamar terlihat kosong, tidak tampak seorang pun. Kok bisa kosong? Di mana anak tante Tiur? Atau jangan-jangan, anaknya itu tiba-tiba bisa berjalan? Aduh, kalau begitu, aku tidak dibutuhkan lagi, dong, batin Reina, mulai berasumsi negatif. Dia pasti di balkon. Dia biasa duduk di sana untuk menenangkan pikirannya, nak Reina. Ayo kita ke sana saja. Tiur kembali melangkah menuju balkon dan Reina kembali mengikuti wanita itu dari belakang. Benar saja, di balkon tampak sosok laki-laki yang duduk di kursi roda sedang menatap lurus ke depan. Entah apa yang menarik di depan sana, Reina pun tidak tahu dan tidak mau tahu. Kamu di sini ternyata, nak. Tiur tersenyum dan merangkul pundak putranya itu dari belakang. Oh ya, nak, mama mau mengenalkan kamu dengan seseorang. Dia akan jadi perawat pribadimu, lanjut Tiur lagi sembari berpindah ke depan dan berlutut di depan putranya itu. Aku tidak butuh perawat, aku bisa menolong diriku sendiri, Ma. Usir saja dia. Suara pria yang duduk di kursi roda itu terdengar sangat dingin. Cih, sombong banget dia. Sok bisa dan sok kuat, umpat Reina dalam hati. Tapi tunggu dulu,
Suara itu sepertinya aku pernah dengar, sambung Reina kembali, yang tentu saja masih tetap dalam hati. Kamu tidak boleh seperti itu, nak. Mama sudah membawa dia ke sini dan kamu harus menerimanya. Tiur melirik ke arah Reina, benar-benar merasa tidak enak hati pada gadis itu. Apa mama sudah tidak mau mengurusku? Kalau mama sudah tidak mau, tidak apa-apa. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak butuh siapapun. Jadi, tolong usir dari sini. Kalau mama tidak mau, biar aku sendiri yang mengusirnya. Pria itu berbicara masih dengan pandangan lurus ke depan dan nadanya masih sangat dingin. Tante, kalau anak tante tidak mau, aku lebih baik pergi. Tante jangan memaksanya. Akhirnya Reina yang dari tadi berusaha menahan geramnya, memberanikan diri untuk buka suara, dan berbalik hendak pergi. Tidak boleh seperti itu, nak. Tante mau kamu tetap menjadi perawat pribadi putraku. Tante mohon. Tiur bangkit berdiri dan melangkah menghampiri Reina untuk mencegah wanita itu untuk tidak pergi. Setelah Reina menghentikan niatnya untuk pergi, Tiur kemudian kembali melangkah menghampiri putranya yang sepertinya enggan untuk berbalik. Nak, mama tidak pernah mengatakan kalau mama tidak mau mengurusmu lagi. Hanya saja, waktu mama terbatas, nak. Tolong maklumi mama, kamu mau ya punya perawat pribadi. Kalau kamu tidak mau, itu berarti kamu sudah tidak menyayangi mama lagi. Kamu memang suka melihat mama tetap bersedih. Apa itu memang maumu, nak? Tiur mulai memasang raut wajah sedih di depan sang putra yang disertai dengan air mata yang membasahi pipi, karena dia tahu jelas kalau putranya itu sangat tidak mau melihat mamanya menangis. Baiklah, Ma, pungkas pemuda itu, yang seperti biasa akan selalu luluh melihat air mata mamanya. Raut wajah Tiur seketika langsung berbinar. Wanita parubaya itu kini tersenyum lebar mendengar ucapan putranya. Nah kalau gitu kamu berbalik, biar mama kenalkan dengan perawat pribadimu. Tiur memegang kursi roda putranya dan membantu pria itu untuk berbalik. Dia perawat pribadimu, namanya garis bawah. Kamu, seru pria itu, ketika pertama kali melihat Reina, membuat Tiur merenyitkan keningnya, bingung. Kamu. Demikian juga dengan Reina, wanita itu juga terkesiap kaget begitu melihat wajah putra Tiur yang ternyata pria yang sudah dia kenal. Ya, dia adalah Ziyad, pemuda yang dia tahu selalu berusaha untuk mendekati Selena, sahabatnya. Akan tetapi cinta pria itu tidak berbalas, karena sahabatnya itu kini sudah menikah dengan pria yang dia cintai. Loh, kalian sudah saling kenal? Seru Tiur menatap putranya dan Reina bergantian. Iya tante. Aku sahabatnya Selena. Mata Tiur semakin berbinar ketika mengetahui kalau gadis yang menarik perhatiannya itu adalah sahabat Selena, gadis yang sangat dicintai oleh putranya. Ziyad mengalami kecelakaan di malam resepsi pernikahan Selena 2 bulan yang lalu. Putranya itu merasa frustasi sehingga tidak fokus saat mengemudikan mobilnya, sehingga kecelakaan pun tidak bisa dihindari lagi. Wah, kebetulan sekali ya. Kalau kalian sudah saling mengenal, berarti tidak sulit buat kalian berdua untuk beradaptasi. Senyum Tiur mengembang dengan sempurna. Aku tidak mau dia jadi perawatku. Kalau mama memang mau mencari perawat untukku, jangan dia. Cetus Ziyad tiba-tiba sembari memutar kembali kursi rodanya, untuk membelakangi Reina. Kenapa kamu tidak mau? Apa karena aku sahabatnya Selena? Kalau iya, berarti kamu pengecut. Sindir Reina. Mendengar ucapan Reina, Ziyad menggeram dan kembali memutar kursi rodanya, menatap sengit ke arah Reina. Siapa yang kamu katakan pengecut? Hah? Aku sama sekali tidak pengecut. Napas Ziyad terlihat memburu, karena emosinya sudah memuncak. Kalau kamu tidak pengecut, kamu disebut apa lagi? Pecundang. Coba pikir, kita sama sekali tidak punya masalah tapi kamu langsung menolakku begitu saja, kan aneh. Apa karena kalau aku yang merawatmu, kamu semakin sulit untuk melupakan Selena? Reina balas menatap Ziyad dengan tajam dan dengan tangan bersedekap. Sementara itu, Tiur yang melihat perdebatan keduanya, tidak merasa kesal ataupun marah melihat keberanian Reina mendebat putranya. Wanita parubaya itu justru merasa senang, merasa kalau dirinya benar-benar tidak salah memilih orang untuk merawat putranya. Karena memang wanita seperti Reina lah, yang cocok untuk menghadapi putranya itu.
Karena dia melihat kalau Reina pasti tahan banting sepedas apapun ucapan putranya itu nanti. Napas Ziyad terdengar semakin memburu mendengar ucapan Reina yang menurutnya tidak ada takutnya. Kamu jangan sembarangan bicara ya. Aku tidak mau kamu jadi perawatku bukan karena membuat aku sulit melupakan Selena. Karena aku memang tidak berniat untuk melupakannya. Kenapa kamu berpikir dengan hanya melihatmu saja aku akan mengingat Selena? Apa kamu mengira kamu bisa dibandingkan dengannya? Tidak sama sekali. Bahkan seujung rambut pun kalian tidak sebanding. Ucapan Ziyad benar-benar terdengar pedas dan menyakitkan. Ziyad, tegur Tiur dengan mata yang melotot. Kali ini dia merasa kalau Reina pasti akan sangat sakit hati dan menangis mendengar ucapan putranya itu. Emangnya siapa yang mau dibandingkan dengan Selena? Tanpa kamu katakan pun aku sudah sadar diri. Tapi, dengan ucapanmu tadi, aku semakin yakin kalau kamu menolakku hanya karena aku sahabatnya Selena, tapi kamu berusaha untuk menyangkalnya. Mata Tiur membesar, karena dugaannya salah. Gadis 19 tahun itu justru terlihat menantang putranya. Sudahlah tuan muda yang terhormat, semakin kamu menyangkal, semakin memperlihatkan kalau aku benar. Sekarang coba sebutkan alasan yang masuk akal kenapa kamu menolakku. Tantang, Reina lagi. Ziyad terdiam, karena sebenarnya dia juga bingung kenapa dia bisa menolak keras wanita itu. Sudah. Sekarang keputusan mama sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Reina akan tetap jadi perawat pribadimu. Pungkas Tiur tegas tak terbantahkan. Tapi, Ma, tidak ada tapi-tapi. Ayo nak Reina, Tante akan tunjukkan di mana kamarmu. Tiur berjalan meninggalkan Ziyad dan Reina pun mengekor dari belakang. Namun, sebelumnya, Reina masih sempat menoleh dan menjulurkan lidahnya ke arah Ziyad. Sial, lihat saja. Aku akan membuatmu tidak betah bekerja di sini. Batin Ziyad sembari mengepalkan tangannya. Bersambung. 4. Tiur membuka pintu kamar yang tidak jauh dari kamar milik Ziyad putranya. Ayo masuk nak Reina, ini kamar kamu. Tiur meraih tangan Reina dan mengajak gadis itu masuk ke dalam. Reina sontak berdecak kagum melihat kamar yang diperuntukkan untuknya. Kamar yang 2 kali lebih luas dari seluruh bangunan rumahnya. Tante, apa ini tidak berlebihan? Aku rasa aku tidak pantas mendapat kamar sebagus ini. Aku hanya seorang perawat. Bahkan untuk memanggil Anda Tante juga aku tidak pantas. Seharusnya aku memanggil Nyonya. Manik mata Reina kini mulai tergenang oleh cairan bening yang siap untuk ditumpahkan dari wadahnya. Apanya yang berlebihan? Ini benar-benar pantas untukmu. Jangan terlalu membuat dirimu rendah, Reina. Lagian, kenapa kamar kamu di sini? Itu karena dekat dengan kamar Ziyad. Jadi kalau dia butuh sesuatu kamu bisa cepat datang ke kamarnya. Tiur memberikan penjelasan yang masuk akal. Tapi, Tante aku mau diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang bekerja di rumah ini. Aku tidak mau orang-orang itu berpikir, aku yang baru bekerja di sini tapi sudah dispesialkan. Aku sudah terbiasa merasa diasingkan, Tante, jadi aku tidak mau orang-orang yang bekerja di sini merasakan seperti yang aku rasakan. Rasanya cukup sakit, Tan. Jadi, biar saja aku tidur di kamar yang tidak jauh berbeda dengan asisten rumah tangga lainnya. Reina memang benar-benar terlihat merasa tidak enak hati. Tiur menyunggingkan seulas senyuman di bibirnya. Ucapan Reina barusan semakin membuat wanita parubaya itu merasa simpati pada gadis 19 tahun. Tapi memiliki pemikiran sangat dewasa itu. Reina benar-benar didewasakan oleh keadaan. Nak Reina, aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi nak, kamu memang harus di kamar ini. Seperti yang Tante jelaskan tadi, kalau kamar kamu di sini itu, agar kamu bisa cepat membantu Ziyad jika dia butuh sesuatu. Semua orang yang bekerja di rumah ini, baik-baik. Jadi Tante yakin mereka tidak akan keberatan kalau kamu memiliki kamar seperti ini. Ayo kamu masukkan pakaian kamu di lemari itu. Oh ya ini ada telepon yang terhubung ke kamar Ziyad, jadi jika dia butuh bantuan, dia bisa menghubungimu lewat itu. Jadi kamu jangan terlalu jauh berpikir ya. Reina akhirnya terdiam karena menurutnya tidak ada lagi gunanya dia membantah. Nak Reina, Tante tahu kalau tadi sebenarnya kamu sangat sakit hati dengan ucapan Ziyad, maafkan anak Tante ya. Jujur sebenarnya dia itu bukan orang yang seperti itu,
Aku harap kamu bisa sabar menghadapinya. Raut wajah Tiur seketika berubah sendu. Reina mengukir senyum di bibirnya dan mendekati Tiur. Tante, justru aku yang minta maaf, karena tadi bersikap kurang ajar pada anak tante. Kalau untuk sikap Kak Ziyad, aku sudah terbiasa mendapatkan hal seperti itu, bahkan yang lebih parah sekalipun dan aku sudah kebal, tante. Mendengar penuturan Reina, membuat kekaguman Tiur semakin bertambah. Kalau dia berada di posisi gadis yang belum sepenuhnya dewasa itu, mungkin dia akan mudah depresi jika banyak yang melontarkan kata penghinaan, tapi tidak untuk gadis di depannya itu. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Tante mau keluar. Setelah mendengar jawaban iya dari Reina, Tiur pun melangkah keluar meninggalkan Reina sendirian di kamar. Setelah Tiur keluar, Reina pun mulai menyusun pakaian-pakaiannya ke dalam lemari besar. Pakaian gadis itu sedikit sehingga lebih dari separuh lemari itu masih kosong. Setelah pakaiannya sudah tersusun rapi, Reina melangkah ke ranjang dan merebahkan tubuh di atasnya. Wah, empuk sekali. Kalau aku pejamkan mata, takutnya aku ketiduran saking nyamannya nih tempat tidur, batin Reina sembari duduk kembali. Kemudian, Reina ingat akan sesuatu, di mana dia harus menghubungi adiknya untuk menanyakan bagaimana kondisi mama mereka. Halo, Kak, terdengar suara adiknya dari ujung sana. Rido, bagaimana kondisi mama sekarang? Tanpa basa-basi Reina langsung bertanya sesuai dengan tujuannya. Sudah sedikit baikan Kak, tapi dari tadi dia mau berbicara dengan kakak. Ya udah, kamu kasih ke mama handphonenya. Halo, Nak, tidak perlu menunggu lama, handphone Rido kini sudah berpindah tangan ke tangan mamanya. Suara mamanya itu terdengar lemah dan lirih. Mama, apa yang mama rasakan sekarang? Mama sudah merasa lebih baik kan? Mama sudah merasa lebih baik, hanya hati mama yang sakit. Memikirkan putri mama yang harus bekerja keras untuk mama dan adikmu. Suara mamanya Reina terdengar semakin lirih. Bahkan sekarang, suara itu sudah dibarengi dengan isak tangis. Astaga, Ma, sudah berapa kali aku katakan, tolong jangan berpikir yang macam-macam. Aku disambut baik di sini dan aku tidak masalah bekerja apapun demi mama bisa sembuh dan Rido bisa tetap sekolah. Mama sekarang tuluskan hati mama dan doakan saja aku biar bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Yang terpenting sekarang itu adalah kesehatan, Mama. Reina tersenyum, walaupun senyuman itu tidak bisa dilihat oleh mamanya itu. Maafkan Mama ya Nak, Mama tidak bisa jadi ibu yang baik untukmu dan Rido. Mama justru selalu menyusahkanmu. Ma, udah deh. Mama sudah jadi ibu yang baik untuk kami. Mama juga tidak pernah menyusahkan kami. Jadi, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Sekarang tolong kasih handphonenya ke Rido, Ma. Aku mau bicara sebentar dengan dia. Reina diam menunggu sampai handphone kembali berpindah tangan dasi mamanya ke adiknya Rido. Iya, Kak, handphone kini sudah berada di tangan Rido. Kakak minyak kamu agar tetap menjaga mama ya. Kalau ada apa-apa yang terjadi pada mama, kamu cepat hubungi kakak. Pesan Reina dan langsung mendapat jawaban iya dari sang adik. Setelah menyelesaikan pesannya, panggilan pun terputus. Baru saja Reina meletakkan ponselnya, telepon yang ada di meja, tiba-tiba berbunyi, membuat Reina terjengkit kaget. Setelah kekagetannya mereda, Reina pun meraih gagang telepon dan meletakkannya ke telinganya. Hei, kamu jangan bersantai di sana. Kamu kesini untuk kerjakan. Jadi sekarang kamu ke kamarku. Terdengar suara Ziyad yang menggelegar dari ujung telepon. Saking menggelegarnya suara pria itu, Reina sampai menjauhkan gagang telepon dari telinganya. Reina baru saja bersiap untuk menjawab, tapi Ziyad sepertinya sudah memutuskan panggilan lebih dulu. Dasar pria menyebalkan, benar-benar tidak tahu sopan santun. Umpat Reina ke arah gagang telepon yang dia pegang. Padahal dia tahu jelas kalau Ziyad tidak mungkin bisa mendengar umpatannya. Walaupun Reina kesal, tapi mau tidak mau, gadis itu tetap berdiri dan melangkah keluar untuk menuju kamar pria yang tingkat menyebalkannya sudah berada di level akut menurut gadis itu. Tanpa mengetuk pintu kamar Ziyad, gadis itu langsung membukanya dan masuk. Ada apa? Apa ada yang harus aku bantu? Aku kirain kamu tadinya tidak butuh bantuan apapun makanya kamu sempat menolakku. Ternyata, kamu butuh bantuan juga, sindir Reina menatap sinis ke arah Ziyad.
Kamu jangan banyak bicara. Jaga sikap dan sadar dengan posisimu. Jangan karena mamaku mendukungmu, kamu merasa berada di atas angin dan jadi melunjak. Ingat kamu bekerja dan dibayar di sini. Jadi perhatikan intonasi bicaramu pada majikanmu. Tegas Ziyad dengan ketus dan sorot mata yang sangat tajam. Reina seketika bergeming. Ingin dia membantah, tapi apa yang dikatakan pria di depannya itu memang benar, kalau dia harus sopan pada pria di depannya itu. Sekalipun pria itu menyebalkan, tapi bagaimanapun dia itu adalah majikan yang harus dia urus sesuai dengan posisinya berada di rumah mewah itu sekarang. Oh iya, maaf. Jadi sekarang kamu mau aku melakukan apa? Intonasi suara Reina sudah kembali normal. Kamu panggil aku Tuan. Ingat, aku ini majikanmu, jadi gunakan panggilan yang sesuai dengan posisiku. Ziyad menatap Reina dengan dingin. Oh, baiklah, Tuan Ziyad. Jadi sekarang apa yang harus aku lakukan? Reina berusaha untuk menahan kekesalannya. Kamu bawa aku ke kamar mandi. Aku mau bab, titah Ziyad. Hah, bab, bukannya garis bawah. Kenapa? Apa kamu tidak mau? Bukannya tugas kamu mengurus semua keperluanku? Ayo buruan bawa aku ke sana. Reina menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara, berusaha menahan kekesalannya. Gadis itu kemudian melangkah menghampiri Ziyad, lalu mendorong kursi roda pria itu. Bukannya kata Tante Tiur kalau urusan bab, mandi, dia bisa sendiri. Tapi kenapa sekarang dia malah memintaku melakukannya untuknya? Apa nanti dia akan memintaku untuk membersihkan anusnya juga? Kalau iya, berarti aku akan melihat. Reina bergidik ngeri membayangkan sesuatu yang melintas di kepalanya. Rasakan, Reina, ini baru permulaan. Akan aku buat kamu tidak betah, batin Ziyad sembari tersenyum licik. Bersambung 5. Di tempat lain tepatnya di kamar Andreas dan Tiur, pasangan suami istri itu terlihat bersantai sembari menonton televisi. Tiur mulai menceritakan apa yang terjadi saat dia membawa Reina pada Ziyad. Bagaimana gadis itu meladeni ucapan sarkas putra mereka. Andreas sontak tertawa mendengar cerita istrinya. Sepertinya dia sudah menemukan lawannya. Sayang, ucap Andreas di sela-sela tawanya. Aku juga pikirnya begitu, sayang, Tiur menimpali ucapan suaminya. Keheningan untuk sejenak tercipta di antara pasangan suami istri paruh baya itu. Tiur berkali-kali melirik ke arah suaminya, seperti ada hal yang sangat ingin dibicarakan oleh wanita itu. Kenapa, sayang, apa ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Tanya Andreas, menyadari lirikan istrinya. Sayang, sebenarnya aku ada sebuah ide. Sedikit gila memang, tapi aku harap kamu setuju dengan ideku ini. Andreas langsung mematikan televisi dan menatap ke arah istrinya. Begitulah pria itu, ketika sang istri sedang ingin serius berbicara, tanpa berpikir panjang dia akan menghentikan aktivitasnya dan fokus mendengar sang istri. Ya udah, sekarang kamu jelaskan dulu apa ide kamu, baru aku bisa pikirkan kan aku setuju atau tidak. Andreas menatap istrinya dengan serius. Begini sayang, bagaimana kalau kita meminta Reina menikah dengan Ziyad? Karena menurutku gadis seperti Reina lah yang cocok pada putra kita. Mata Andreas membesar, terkesiap kaget mendengar ide gila dari istrinya itu. Kemudian, pria itu menggeleng-gelengkan kepalanya, berarti pria itu kurang setuju dengan ide itu. Sayang, kamu jangan gila. Pernikahan itu bukan hal main-main. Harus didasari dengan cinta. Mereka berdua sama sekali tidak saling mencintai. Dan seperti yang kamu katakan tadi, kalau mereka selalu berdebat. Jadi, hentikan pemikiran kamu untuk menikahkan mereka. Tiur mengerucutkan bibirnya, merasa kesal mendengar penolakan Andreas suaminya. Sayang, tapi feeling aku mengatakan kalau mereka nantinya akan bisa saling jatuh cinta. Lagian, menurutku hanya ini jalan satu-satunya agar bisa membuat Ziyad melupakan Selena. Aku sangat yakin kalau Reina akan mampu membuat putra kita jatuh cinta padanya. Tiur tetap kekeh dengan ide gilanya. No, sayang. Kalau kamu meminta mereka berdua menikah, itu sama saja dengan pemaksaan. Kalau apa yang kamu yakini tadi, itu tidak benar bagaimana? Kalau nanti nih, Reina selalu makan hati karena sikap kasar Ziyad bagaimana? Itu akan jadi beban buat kita nantinya, sayang.
Secara tidak langsung kita sudah merenggut kebahagiaan gadis itu. Kamu tahu sendiri Ziyad mencintai Selena sudah cukup lama, pastilah sulit baginya untuk mencintai gadis lain. Jadi, tolong kamu singkirkan pikiranmu yang ingin menikahkan mereka. Tegas Andreas. Aku tidak mau. Pokoknya aku mau tetap menjadikan Reina menantu kita. Sekarang dia itu perawat pribadi Ziyad, jadi pastinya Reina akan banyak menghabiskan waktu di kamar putra kita. Aku tidak mau nantinya Ziyad hilaf, melakukan sesuatu pada Reina, saking seringnya mereka berdua dalam satu ruangan. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebaiknya kita nikahkan mereka. Tiur mulai mencari alasan lainnya demi agar suaminya menyetujui idenya. Andreas tersenyum tipis. Dia tahu benar kalau sang istri sekarang sedang berusaha mencari-cari alasan. Sayang, kamu lupa kalau putra kita lumpuh. Jadi apa yang kamu pikirkan itu tidak akan mungkin terjadi. Yang lumpuh itu kakinya. Kalau perkututnya kan masih normal. Dia tetap pria normal yang memiliki hasrat, sahut Tiur tidak mau kalah. Tapi garis bawah. Tidak ada tapi-tapi. Pokoknya kamu harus setuju dan mendukungku. Kamu harus percaya dengan apa yang istrimu yakini. Percayalah, kalau Reina pasti mampu membuat Ziyad jatuh cinta. Kalaupun nanti yang kamu takutkan itu terjadi, aku akan bertanggung jawab atas hidup Reina. Aku akan mengangkat dia jadi putri kita dan memberikan sebagian harta kita padanya. Andreas menghela napasnya dengan berat. Mendengar ucapan tegas istrinya, Andreas merasa tidak ada gunanya lagi untuk mendebat sang istri. Baiklah, kalau memang itu maumu, sayang. Aku akan tetap mendukungmu. Mudah-mudahan apa yang kamu yakini itu benar-benar terjadi nantinya. Pungkas Andreas akhirnya mengalah. Sekarang, yang jadi masalah, bagaimana caranya kamu membuat mereka berdua setuju untuk menikah? Pasti Ziyad akan menolak keras, imbuhnya. Kalau urusan Ziyad, serahkan padaku, sayang. Aku yakin kalau dia nanti pasti akan bersedia, ucap Tiur dengan senyum misterius. Bagaimana dengan Reina? Jangan bilang kamu memintanya menikah dengan memanfaatkan kondisi penyakit mamanya. Kamu membuat dia setuju menikah dengan menjanjikan kalau pengobatan mamanya kita yang tanggung. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu kan, sayang? Tiur cengengesan memamerkan deretan giginya yang tertata rapi. Melihat ekspresi istrinya itu, Andreas sudah bisa menarik kesimpulan kalau memang istrinya itu akan menggunakan cara seperti yang dia katakan tadi. Sayangnya, memang aku ingin menggunakan cara itu, sayang. Tapi, aku tambah satu lagi, aku juga akan menawarkan, kalau kita akan membiayai pendidikan adiknya sampai kuliah. Bagaimana, sayang? Kamu setuju kan? Tiur mengerjap-erjapkan matanya merayu sang suami. Emangnya persetujuanku masih dibutuhkan? Apa kalau aku mengatakan kalau aku tidak setuju kamu mau dengar? Tidak kan? Jadi, terserah kamu sajalah. Aku tinggal mendukungmu saja, pungkas Andreas, pasrah. Oh, hei, gadis sialan, aku sudah selesai. Kamu masuk bersihkan bekas pupku, teriak Ziyad dari dalam kamar mandi. Padahal pria itu sebenarnya sama sekali tidak. Tidak terdengar sahutan sama sekali dari Reina, hingga membuat kening Ziyad berkerut bingung. Hei, gadis sialan, kamu dengar aku tidak? Kamu buruan masuk ke dalam. Teriak Ziyad lagi dan lagi-lagi Reina tidak memberikan respon sama sekali dari luar sana. Hei, Reina, kamu mendengarku atau tidak? Ziyad mulai kehilangan kesabaran. Iya, kamu memanggilku. Akhirnya Reina mau memberikan respon. Jadi kamu pikir aku memanggil siapa? Yang jadi perawatku kan kamu. Ziyad berusaha menahan kegeramannya. Kamu memanggil gadis sialan kan? Itu bukan namaku. Jadi, aku tidak merasa kalau kamu memanggilku. Kalau tadi, aku menyahut, itu sama saja. Aku setuju kalau aku gadis sialan. Kalau sudah begitu, kasihan mamaku yang sudah memberikan nama bagus yang disertai dengan doa. Kamu malas enaknya mengganti jadi gadis sialan, tutur Reina yang tentu saja masih berdiri di depan kamar mandi. Arg, kamu jangan bicara. Sekarang cepat masuk dan lakukan perintahku yang tadi. Titah Ziyad, bukannya kamu masih punya tangan? Kenapa kamu tidak menggunakan tanganmu? Reina memberanikan diri untuk menolak. Jadi gunanya kamu apa? Bukannya kamu itu perawat pribadiku.
Jadi sudah jadi tugasmu membantu apapun yang aku perintahkan. Masuk sekarang, titah Ziyad dengan tegas tak terbantahkan. Dasar pria menyebalkan, umpat Reina sembari membuka pintu dengan perlahan. Wanita itu masuk dengan mata yang terpejam, karena merasa kalau Ziyad dengan posisi membuka celana. Buka matamu, kalau kamu tutup mata, bagaimana bisa kamu membersihkan bekas kotorannya dengan bersih? Ziyad tersenyum licik. Bagaimana aku mau membersihkan kalau kamu buka celana? Kamu mau aku melihatnya? Reina masih setia menutup matanya. Apa salahnya kamu melihatnya? Kamu menyentuhnya juga tidak apa-apa. Ayo lakukan. Kamu itu harus profesional. Bagaimana? Apa kamu takut? Mas kayak begitu saja takut. Di mana sikap menatangmu tadi? Masa sekarang kamu berubah jadi pengecut? Tantang Ziyad masih dengan senyum licik di sudut bibirnya. Rasakan kamu, aku yakin setelah ini kamu akan menyerah dan memutuskan untuk pergi. Batin Ziyad menatap sinis ke arah Reina yang masih setia memejamkan matanya. Mendengar ucapan Ziyad yang seakan sedang mengejeknya, Reina pun benar-benar merasa tertantang. Wanita itu kemudian melangkah, hingga hampir tepat berdiri di depan pria yang sangat menyebalkan itu. Baik, kalau itu maumu, siapa takut? Aku akan tetap melakukan perintahmu. Dengan perlahan Reina membuka matanya, membuat Ziyad yang panik sendiri. Apa yang kamu lakukan? Pekik Ziyad, hingga tanpa sadar mendorong tubuh Reina. Reina yang berusaha untuk menahan diri untuk tidak jatuh ke belakang, justru malah jadi terjerembab ke tubuh Ziyad. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Pekik Tiur yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi. Bersambung. 6. Ziyad duduk menyendiri di atas kursi rodanya sembari menatap lurus ke arah pemandangan dari atas balkon kamarnya. Bayangan kejadian-kejadian yang menimpanya kembali berkelebat di kepalanya. Mulai dari dia yang mengalami kecelakaan karena patah hati, sampai kejadian tadi di kamar mandi, yang membuat dia diharuskan menikah dengan wanita yang sama sekali tidak dia cintai. Sial, kenapa aku kasihan melihat dia ketika dituduh mama, sehingga aku tanpa berpikir panjang langsung mengatakan bersedia menikah dengannya. Apa aku masih punya kesempatan untuk menarik keputusanku tadi? Bisik Ziyad pada dirinya sendiri dengan raut wajah frustasi. Ya, Tuhan, aku benar-benar tidak ingin menikah dengan wanita itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau aku menarik keputusanku, itu sama saja aku menjadi pecundang. Seru Ziyad sembari memejamkan matanya. Kalau aku tahu, akhirnya akan begini, aku lebih baik tidak melakukan tindakan konyol itu. Ziyad benar-benar menyesal sekarang. Flashback on. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Pekik Tiur yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi. Mama, seru Ziyad dengan kekagetan yang luar biasa, hingga tanpa sadar pria itu mendorong tubuh Reina dengan kencang. Reina hampir saja terbentur ke tembok. Beruntung Tiur dengan sigap masuk dan menahan tubuh gadis itu. Ziyad, kenapa kamu mendorongnya? Kamu mau dia mati? Bentak Tiur dengan mata yang berkilat-kilat penuh amarah. Maaf, Ma, aku tidak sengaja. Aku refleks karena kaget. Ziyad mencoba melakukan pembelaan. Lagian, kenapa kamu duduk di atas toilet dengan celana diturunkan? Dan apa yang kalian lakukan tadi? Kalau Mama tidak datang, Mama tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kalian pasti sudah kebablasan, pukas Tiur dengan nada sengit. Ini tidak seperti yang Mama bayangkan, tadi aku hanya ingin buang air besar, bantah Ziyad, sementara Reina berdiri membelakangi pria itu, karena posisi celana Ziyad masih belum terpasang. Tidak seperti yang Mama bayangkan bagaimana? Tuh celana kamu terbuka dan Reina ada di atasmu. Masih mau membantah lagi, Ma? Bisa tidak marah-marahnya nanti dulu. Tolong bantu aku naikkan celanaku. Ziyad benar-benar sudah merasa risih sekarang. Naikkan saja sendiri. Biasanya kamu bisa kan? Nada bicara Tiur terdengar ketus. Wanita itu benar-benar ingin menunjukkan kalau dirinya benar-benar marah sekarang. Padahal dalam hatinya wanita parubaya itu benar-benar ingin tertawa kencang. Mama lihat sendiri kan ada dia di sini. Bagaimana aku bisa menariknya ke atas? Reina, kita keluar dulu. Biarkan dia menarik sendiri celananya ke atas. Nada bicara Tiur terdengar sangat dingin,
membuat Reina benar-benar merasa tidak nyaman. Namun, wanita itu tetap saja mengikuti Tiur keluar dari kamar mandi. Setelah dua wanita berbeda usia itu keluar, Ziyad kemudian meraih tiang penyangga yang sengaja diletakkan di dekat kloset. Pria itu mencengkram kuat, lalu mengangkat sedikit bokongnya, sementara tangan yang satu lagi mulai bekerja menarik celananya ke atas. Kemudian, tangan yang dia gunakan menarik celana, dia gunakan untuk menahan kursi rodanya, lalu dia pun duduk. Tapi Tuan Ziyad benar, Tante. Kita memang tidak melakukan apa-apa. Tadi, Tuan Ziyad memang sedang buang air besar dan aku diminta untuk membersihkannya. Ziyad mendengar suara Reina ketika dia sudah dekat di pintu. Apa kamu kira aku akan percaya begitu saja? Dan bukannya sudah aku katakan, Reina, kalau urusan buang air besar dia bisa sendiri dengan berpegangan di alat penyangga yang sudah disiapkan itu. Kamu lihat kan kalau di dekat toilet ada penyangganya. Jadi jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal lagi. Mata Reina mulai digenangi cairan bening yang siap untuk ditumpahkan dari wadahnya. Aku benar-benar bersumpah Tante, kalau aku tidak tahu ada penyangga itu sebelumnya. Reina menundukkan kepalanya. Baru tahu, benar-benar tidak masuk akal, Reina. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Sedangkan kamu sudah berdiri di dekat kloset. Sewaktu kamu berjalan masuk ke dalam, kamu tidak mungkin melihatnya kan? Jelas-jelas itu terpampang di depan mata. Itu karena dia masuk sambil tutup mata, Ma. Semua yang dia katakan tadi itu benar, celetuk Ziyad sembari menghampiri Tiur dan Reina dengan kursi rodanya. Tiur tersenyum tipis bahkan hampir tidak terlihat, karena dia mendengar Ziyad, yang secara tidak langsung sudah membela Reina. Tiur merasa, dengan pembelaan putranya tadi, Ziyad masih memiliki empati pada Reina, sehingga dia membela gadis itu. Dan itu berarti, putranya itu tidak sepenuhnya benci pada Reina. Tiur memang tahu jelas kalau putranya itu tidak akan pernah tega melihat orang lain terintimidasi. Mama tetap tidak percaya, jadi untuk menghindari hal yang tidak-tidak, kamu harus menikahi Reina. Akhirnya Tiur melontarkan keinginannya. Wanita itu bersyukur kalau dia tidak perlu mencari-cari alasan lagi untuk meminta putranya itu menikahi Reina. Mata Ziyad membesar dengan sempurna, terkesiap kaget, sementara Reina langsung mengangkat kepalanya. Kaget juga mendengar ucapan mamanya Ziyad itu. Ma, kami tidak melakukan apa-apa. Itu murni tidak disengaja. Bagaimana mungkin Mama memintaku untuk menikahi wanita ini? Tidak, aku tidak mau, Ma. Pekik Ziyad sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tante, aku juga tidak mau. Sumpah demi apapun, Tante, tidak terjadi apapun di antara kami. Aku mohon Tante, jangan memutuskan hal yang seperti itu. Mohon Reina sembari menangkupkan kedua tangannya di depan wajah Tiur. Tante tidak mau dengar apapun. Aku kecewa padamu, Reina. Tante benar-benar kecewa. Sekarang kamu tinggal pilih, mau menikah dengan anakku, atau kamu pergi dari rumah ini. Dan kalau kamu pergi, kamu pasti tahu konsekuensinya, ucap Tiur, terlihat tegas, padahal hatinya benar-benar tidak tega mengatakan hal itu pada gadis di depannya itu. Hai, apa aku terlalu kejam ya? Aku kenapa merasa seperti orang yang sangat jahat sekarang? Bisik Tiur pada dirinya sendiri. Tante, tolong jangan seperti ini. Tante tahu sendiri bagaimana aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Mohon Reina lagi. Kemudian, gadis itu mengalihkan tatapan ke arah Ziyad. Tuan Ziyad tolong bantu aku menjelaskan pada Tante Tiur. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu bantu, aku janji tidak akan membantah kamu. Kini Reina berganti memohon pada Ziyad. Air mata yang tadi berusaha dia bendung kini sudah berhasil lolos keluar dari matanya. Apalagi yang harus aku jelaskan? Kamu kan sudah dengar sendiri, sekuat apapun aku menjelaskan Mama tetap tidak percaya, ucap Ziyad yang seketika tiba-tiba merasa kasihan pada wanita yang dia anggap menyebalkan itu. Baiklah, kalau kalian memang tidak mau menikah, dan Reina tetap bisa bekerja di sini. Reina seketika berbinar, mendengar ucapan Tiur. Terima kasih, Tan, terima kasih. Ucap Reina berulang-ulang. Tapi, sebagai gantinya aku yang akan pergi dari sini. Karena aku tidak mau semakin berdosa kalau tinggal di sini. Aku sudah tahu kalau kalian berdua sudah berbuat kesalahan, tapi, malah membiarkannya.
Tiur akhirnya mulai memainkan jurus terakhirnya. Wanita parubaya itu memutar tubuhnya, berpura-pura hendak pergi. Tante, tolong jangan pergi." Reina kini sudah berdiri di depan Tiur, dengan air mata yang kembali menetes. "Jangan halangi jalanku, tolong minggir," titah Tiur, pura-pura memasang wajah dinginnya. "Baiklah, Tante, daripada Tante yang pergi, biarlah aku yang pergi. Lagian kalau aku pergi, Tuan Ziad pasti senang karena inilah yang dia inginkan." Reina kini terlihat pasrah. Wajah wanita itu benar-benar memelas. Kini Tiur seketika panik. Dia tidak menyangka kalau Reina akan memutuskan untuk pergi. "Haish, kenapa bisa jadi begini?" Harusnya dia akan menjawab, kalau dia bersedia menikah dengan Ziad. Kenapa dia jadi malah memutuskan untuk pergi? "Batin Tiur, kamu jangan pergi, karena kita akan menikah," celetuk Ziad tiba-tiba, karena tiba-tiba pria itu merasa kasihan dengan wajah Reina yang memelas. Keputusan Ziad sontak saja membuat mata Reina membesar sedangkan Tiur mengukir senyuman di bibirnya. Bersambung 7. Di dalam kamarnya, Reina tampak menangis sunggukan. Dia tidak menyangka kalau nasibnya akan seperti ini. Menikah hanya karena kesalahpahaman, yang artinya bukan dengan cara baik-baik. Kalau bukan karena uang pengobatan mamanya yang sangat besar dan bahkan sudah dibayarkan ke rumah sakit, dia mungkin lebih baik mundur dan mencari pekerjaan di tempat lain. Namun, apa boleh buat, dia benar-benar tidak akan sanggup jika uang yang sudah dibayarkan itu diminta balik. Sebuah ketukan dari pintu seketika menghentikan tangis Reina. Gadis itu menyeka air matanya dan melangkah untuk membukakan pintu. "Boleh Tante masuk?" Ternyata yang mengetuk pintu adalah Tiur. Wanita itu melihat mata Reina yang sembab, membuat wanita parubaya itu seketika merasa bersalah. "Masuk saja, Tante," desis Reina lirih sembari memberikan jalan untuk Tiur. Tiur mengukir senyum manisnya dan melangkah masuk. Kemudian wanita parubaya itu mendaratkan tubuhnya duduk di tepi ranjang, sementara Reina hanya berdiri dengan jarak yang sedikit jauh dari Tiur. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo duduk di sini." Tiur menepuk-nepuk tempat kosong di sampingnya. Reina tidak langsung melangkah. Jujur, gadis itu masih merasa sungkan untuk duduk dekat dengan wanita parubaya itu. "Nak Reina, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo duduk di sini," ulang Tiur, dengan senyum manisnya, yang tidak memudar dari bibirnya, seakan ingin memberikan kenyamanan pada gadis 19 tahun itu. Benar saja, melihat senyum yang ditampilkan oleh wanita parubaya itu, memberikan sedikit kenyamanan pada Reina. Itu terbukti dari bergeraknya gadis itu dari tempat dia berdiri dan menghampiri Tiur. "Ayo, duduk, Nak." Tiur berdiri kembali dan membantu Reina untuk duduk di tepi ranjang. Kemudian wanita parubaya itu pun kembali duduk. "Tante tahu kalau kamu tadi mungkin sakit hati dengan tuduhan Tante. Maaf ya, Nak Reina. Sebenarnya tanpa kamu jelaskan, Tante tahu kalau yang kamu katakan tadi semua benar. Tante tahu kalau putra Tante pasti yang berniat mengerjaimu, supaya kamu tidak betah bekerja di sini. Kenapa Tante sekarang memilih untuk memberitahukan kamu yang sebenarnya? Itu karena Tante tidak ingin kamu merasa dirimu buruk, karena masalah tadi." Tiur mulai buka suara. Kali ini suara wanita itu benar-benar terdengar sangat lembut. "Kalau Tante sudah tahu, tapi kenapa tadi Tante bersikap seakan-akan tidak percaya dan justru meminta kami menikah?" Reina mengenyitkan keningnya bingung. Tiur lagi-lagi tersenyum dan meraih tangan Reina lalu membelai lembut punggung tangan wanita itu. "Itu karena Tante benar-benar menginginkan kamu jadi menantu Tante. Tante sengaja mengintimidasimu, karena Tante tahu jelas kalau anak Tante memiliki empati yang tinggi. Dia tidak akan pernah tega melihat orang lain diintimidasi. Dan ternyata benar, anak Tante masih seperti dulu, Nak Reina. Dia tidak tega melihatmu diintimidasi tadi, makanya supaya Tante tidak mengintimidasi kamu lagi, dia langsung menyetujui menikah denganmu." Tutur Tiur membuat Reina terkesiap kaget. "Tante yakin kalau kamulah yang sangat sesuai untuk mendampingi putra Tante yang keras kepala itu. Maaf ya, kalau tadi ucapan Tante sudah menyakiti hatimu. Sumpah, Nak Reina, Tante tidak berniat untuk mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu. Tapi, walaupun kamu sudah tahu yang sebenarnya, Tante mohon agar kamu tetap mau ya untuk menikah dengan Ziad."
Sambung Tiur, sembari menggenggam tangan Reina, dan menatap gadis itu penuh harap. Tapi Tante, aku masih sangat muda, begitu juga dengan Tuan Ziyad. Selain itu, kami berdua juga tidak memiliki perasaan cinta satu sama lain. Bagaimana kami bisa menikah Tante? Tiur menarik napas dan mengembuskannya dengan cukup keras. Aku tahu itu Nak, tapi kalian kan bisa belajar untuk saling mencintai. Dan masalah usia kamu memang masih 19 tahun, tapi kamu itu sudah memiliki sikap yang sangat dewasa, Nak, tutur Tiur, memberikan bagaimana gambaran gadis itu di matanya. Tapi Tante, aku benar-benar belum mau menikah. Tujuanku, hanya ingin mamaku bisa sembuh dan adikku bisa sekolah. Nak Reina, untuk masalah itu, kamu tidak perlu khawatir. Tante dan Om juga sudah memikirkan hal itu lebih dulu. Tante dan Om berjanji akan membiayai sekolah dan kuliah adik kamu sampai selesai. Semua pengobatan mamamu juga akan kami tanggung, bahkan kalau kamu mau melanjutkan kuliahmu lagi juga tidak masalah, bagaimana? Tiur akhirnya mencoba memberikan penawaran yang memang merupakan cara pamungkasnya. Reina bergeming mendengar penawaran yang sangat menggiurkan dari wanita parubaya di depannya itu. Tapi, Tan, aku garis bawah. Nak, Tante tahu, mungkin kamu merasa kalau Tante memilihmu untuk menikah dengan Ziyad, karena memanfaatkan kondisi keluargamu sekarang dan karena Ziyad lumpuh. Kamu mungkin merasa kalau seandainya Ziyad masih seperti dulu, Tante tidak mungkin memilihmu untuk jadi menantuku dan pasti akan lebih memilih yang selevel. Tapi, dikarenakan Ziyad lumpuh dan kemungkinan sangat tipis untuk wanita-wanita lain di luar sana yang mau menikah dengan Ziyad, makanya Tante memilihmu dengan memanfaatkan kondisi keluargamu tadi, iya kan? Reina bergeming, diam 1000 bahasa, karena memang apa yang dikatakan oleh wanita parubaya di depannya itu, benar ada di pikirannya. Sumpah, Nak, Tante tidak pernah berpikir ke arah sana. Sekarang semua keputusan ada di kamu. Kalau kamu bersedia, Tante akan bersyukur, tapi kalau kamu memang menolak, Tante pun tidak bisa memaksa. Sekarang semuanya terserah kamu, sambung Tiur lagi. Reina lagi-lagi masih terdiam. Hati dan pikirannya kini berperang. Pikirannya ingin menolak tapi hatinya sebaliknya. Kenapa kamu diam, Nak? Apa memang karena Ziyad lumpuh dan kamu merasa kalau itu akan menyusahkanmu? Makanya kamu merasa enggan untuk menikah dengan anak Tante. Tiur kini mulai memasang wajah sendu. Tidak, Tante. Aku tidak berpikir ke arah sana, karena aku juga yakin kalau Tuan Ziyad suatu saat pasti bisa normal kembali seperti dulu. Kalau dia punya tekad kuat untuk sembuh, Reina dengan cepat menyangkal asumsi wanita parubaya itu. Jadi, apa karena kamu sudah memiliki pria yang kamu cintai di luar sana? Cicar Tiur membuat Reina semakin terdesak. Bukan juga, baiklah, Tante, aku mau menikah dengan anak Tante. Pungkas Reina akhirnya, pasrah, karena tidak tega melihat raut wajah Tiur yang sendu dan penuh harap padanya. Pendar, kilau bahagia sontak melingkupi mata Tiur, mendengar keputusan Reina barusan. Wanita itu pun tanpa basa-basi langsung memeluk gadis 19 tahun itu. Terima kasih, sayang, terima kasih, ucap Tiur dengan kebahagiaan yang tidak dibuat-buat. Tiur tersenyum simpul, jujur saja, perasaannya lebih lega dari sebelumnya. Setidaknya dia tahu kalau pernikahannya nanti, bukan lagi karena Tiur salah paham padanya. Bersambung 8. Acara pernikahan baru saja digelar. Sekarang Ziyad dan Reina sudah sah menjadi suami istri. Namun, tidak ada terlihat kemeriahan pesta karena baik Ziyad maupun Reina sama sekali tidak ingin ada orang yang mengetahui status mereka. Jadi yang menghadiri pernikahan mereka hanya keluarga Ziyad saja dan Ridho adik Reina. Sementara mamanya, masih di rumah sakit. Reina terlihat mendorong kursi roda Ziyad masuk ke dalam lift yang memang sengaja dibangun saat Ziyad mengalami kelumpuhan, guna untuk mempermudah pria itu bisa turun dari kamarnya. Di dalam lift, tidak terjadi obrolan apapun pada keduanya, dan berlanjut saat keluar dari dalam lift. Kemudian Reina mendorong kembalikan kursi roda itu untuk menuju kamar Ziyad yang mulai sekarang juga merupakan kamar Reina. Setelah di dalam kamar, dengan gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya, Reina langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Hei, jangan berbaring di sana.
Siapa yang memberikanmu keberanian untuk tidur di atas kasur tanpa izinku? Bentak Ziyad dengan mata yang menatap Reina dengan sangat tajam. Mendengar bentakan Ziyad, Reina sontak duduk dan membalas tatapan Ziyad. Go, aku yang beri keberanian padaku sendiri. Aku ini istrimu, jadi kasur ini bukan hanya kasurmu lagi, tapi kamu harus berbagi dengan istrimu, bukannya seharusnya begitu. Reina berucap dengan sangat santainya. Ziyad mendengkus dan berdecih, mendengar kata-kata Reina. Cih, apa kamu benar-benar menganggap kalau kita ini suami istri sungguhan? Kamu tidak berharap kita akan menua bersama seperti harapan pasangan suami istri pada umumnya kan? Saranku, jangan terlalu berharap. Ingat, aku mau menikahimu karena menolongmu dari situasi yang membuatmu terdesak. Asal kamu tahu, kalau bukan karena aku selalu memegang apa yang sudah aku ucapkan, sudah dari kemarin aku membatalkannya. Nada bicara Ziyad terdengar sangat pedas, bahkan senyum pria itu juga terlihat sangat sinis. Reina tersenyum tipis dan berdiri dari atas ranjang. Kemudian gadis itu mengayunkan kakinya untuk menghampiri Ziyad. Asal kamu tahu, kalau sebenarnya aku juga tidak berharap terlalu tinggi dengan pernikahan kita. Katamu kalau kamu sebenarnya ingin sekali membatalkannya, tapi kenapa kamu tidak jadi membatalkannya? Kenapa? Padahal, tadinya aku sangat berharap kamu berubah pikiran dan membatalkan pernikahan kita. Ternyata kamu itu pengecut, tidak berani membatalkan, tutur Reina panjang lebar. Ucapan yang benar-benar membuat Ziyad berang. Pria itu benar-benar tidak menyangka kalau gadis yang sekarang sudah jadi istrinya itu sangatlah berani. Brengsek, apa kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Justru aku sangat yakin kalau kamu ini sangat menginginkan pernikahan ini, itu karena kamu ingin bisa hidup mewah. Pukas Ziyad, tersenyum sinis. Asal kamu tahu, aku sebenarnya sudah tahu semua kebohonganmu. Kamu itu sebenarnya sudah tahu mamaku di pesta pernikahan Selena kan? Tapi kamu berpura-pura seakan-akan tidak mengenalnya, lalu ketika kamu melihat mamaku di pasar kamu merasa punya kesempatan untuk mendekati mamaku. Kamu kemudian berpura-pura baik membantu mamaku untuk membayar uang tempe itu. Kamu dan pedagang tempe itu aslinya bekerja sama, iya kan? Sudahlah, aku sudah tahu semuanya. Kamu itu benar-benar licik, pukas Ziyad dengan tatapan bengis. Reina terdiam, seribu bahasa, mendengar tuduhan Ziyad yang benar-benar menyakitkan untuk didengar. Namun, dia masih berusaha untuk tersenyum walaupun dia ingin sekali membantah tuduhan itu. Kamu sangat mencintai uang ya, makanya kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ziyad masih tetap saja melontarkan kata-kata pedasnya pada Reina. Iya, aku sangat mencintai uang. Dan benar aku akan melakukan berbagai cara demi bisa mendapatkan uang, sekalipun itu harus mempertaruhkan harga diriku. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku tahu, karena tidak ada uang lah, kehidupan keluargaku tidak berdaya. Kamu mungkin bisa mengatakan kalau uang bukanlah segalanya. Kamu bisa berkata seperti itu, karena kamu tidak pernah merasakan bagaimana kekurangan uang di saat kamu sangat membutuhkan. Kamu sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan itu dari kamu lahir. Silakan kamu mau mengatakan apapun tentangku, tapi satu yang ingin aku tekankan, kalau apa yang kamu tuduhkan di mana aku sudah mengenal mama kamu sebelumnya itu sama sekali tidak benar. Tutur Reina, panjang lebar dan tanpa jeda. Sumpah demi apapun gadis itu ingin sekali menangis saat mengucapkan kata-katanya, tapi dia berusaha untuk tetap tegar agar air matanya tidak keluar. Dia benar-benar tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang sudah jadi suaminya itu. Percayalah, berusaha menahan air mata di saat kita ingin menangis, sesak di dada benar-benar sangat terasa. Ziyad sontak bergeming diam seribu bahasa. Dari lubuk hatinya ada perasaan bersalah yang tiba-tiba datang menyelinap ke dalam kalbunya, tapi pria itu berusaha menepis rasa itu. Oh ya, aku mau ganti pakaian dulu. Apa kamu juga mau ganti pakaian kamu? Celetuk Reina yang dengan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dan tanpa menunggu jawaban dari Ziyad, Reina langsung melangkah menuju lemari, dan mengeluarkan pakaian rumahan Ziyad, lalu meletakkannya di atas ranjang. Kemudian wanita itu juga kembali melangkah ke arah lemari lain untuk mengambil pakaiannya sendiri karena sehari sebelum menikah, Tiur sudah memerintahkan Art untuk memindahkan pakaian Reina ke dalam kamar Ziyad. Bahkan, pakaian gadis itu sudah banyak yang baru, yang Tiur belikan untuknya.
Apa kamu butuh bantuanku untuk memakaikan pakaianmu? Sebelum melangkah masuk ke kamar mandi, Reina dengan sengaja kembali bertanya pada Ziyad. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan kita karena kakiku lumpuh, aku akan hidup bergantung pada bantuan orang lain, sahut Ziyad ketus. Aku bukan orang lain. Ingat, aku ini istrimu. Sekalipun kamu tidak menganggap, tapi aku tetaplah istrimu. Tegas Reina. Sikap wanita itu benar-benar tidak mencerminkan usianya yang masih belia. Terserah kamu. Sekarang kalau kamu ingin ganti pakaian, ganti sana. Titah Ziyad tidak mau menatap ke arah Reina. Reina menghela napasnya dan langsung melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Setelah dia berada di dalam kamar mandi, wanita itu mengunci pintu dan menghidupkan air. Kemudian gadis itu langsung mengeluarkan air mata yang dari tadi berusaha dia tahan. Bersambung. 9. Kenapa lama sekali dia di dalam kamar mandi sana? Apa dia tidur atau bagaimana? Ziyad berkali-kali melirik ke arah pintu kamar mandi yang masih setia dengan posisi awal, tertutup. Kalau dia masih di dalam sana, kapan aku bisa ganti pakaiannya? Kalau aku ganti di sini, takutnya dia tiba-tiba keluar, bisik Ziyad pada dirinya sendiri. Ya, Ziyad dari tadi masih berdiam duduk di kursi rodanya, dan menunggu Reina keluar dari dalam. Dari tadi dia menunggu dan menunggu, karena takut Reina yang bisa saja tiba-tiba keluar saat dia membuka celananya. Arg, seandainya dari tadi aku mengganti celanaku, mungkin sudah selesai. Tapi, aku kan tidak tahu dia lama atau tidaknya di dalam sana. Ziyad menggerutu sembari kembali melihat ke arah kamar mandi, yang belum terlihat ada tanda-tanda akan dibuka. Ah, sudahlah. Mungkin masih lama lagi dia dalam sana, jadi aku ganti saja sekarang celanaku. Ziyad memutar kursi rodanya mendekat ke arah ranjang. Kemudian dengan berpegangan ke arah ranjang, Ziyad memindahkan tubuhnya duduk di tepi ranjang. Dengan perlahan-lahan dan sesekali melirik ke arah kamar mandi, Ziyad mulai membuka resleting celananya, dan mulai menurunkan celananya ke bawah. Walau dengan susah payah, akhirnya Ziyad tetap berhasil menurunkan celananya dan kini yang tersisa hanyalah celah asterisna dalam. Pria itu meraih celana pendek rumahannya dan sekali lagi melirik ke arah kamar mandi. Masih aman, batinnya sembari mengangkat sedikit kakinya menggunakan tangan, bersiap untuk memasukkan kakinya itu ke lubang celana. Kak Ziyad, kamu sudah selesai. Tiba-tiba terdengar suara Reina dari belakangnya, hingga membuat Ziyad tersentak kaget dan saking kagetnya pria itu pun terjatuh ke lantai. Kak Ziyad, pekik Reina panik dan langsung menghambur untuk menolong pria itu. Ah, kenapa kamu belum pakai celana? Reina refleks menutup matanya menggunakan kedua telapak tangannya. Diam kamu, ini semua salah kamu. Di kamar mandi lama sekali. Umpat Ziyad yang berusaha bangun kembali. Tapi, karena suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, antara malu dan kesal yang bercampur jadi satu dan ditambah dengan keterbatasannya, membuat pria itu mengalami kesulitan yang 2 kali lebih sulit dari biasanya. Arg, aku memang tidak berguna. Saking kesalnya Ziyad meninju Dipan Ranjani dengan sangat keras. Mendengar suara keras itu, Reina akhirnya memberanikan diri untuk membuka matanya. Dengan jantung berdebar, Reina berusaha membangun keberaniannya untuk menghampiri Ziyad agar bisa membantu pria itu. Tidak apa-apa, Re, anggap saja kalau kamu lagi melihat pria yang sedang memakai celana renang, batin Reina, menenangkan dirinya sendiri. Sini aku bantu. Reina meraih tangan Ziyad dan seperti biasa Ziyad langsung menepis kasar tangan wanita itu. Kamu keluar dari sini, jangan mengasihaniku, aku bisa sendiri, brengsek. Usir Ziyad dengan umpatan kasar seperti biasanya. Reina kemudian menjauhkan tangannya dari Ziyad dan bergerak mundur lalu membelakangi pria itu. Ziyad kembali berusaha untuk bisa pindah ke kasur dengan berpegangan keranjang, tapi karena rasa sakit di pinggangnya akibat jatuh tadi, membuat pria itu lagi-lagi gagal. Arg, aku memang tidak berguna. Entah kenapa aku masih hidup. Teriak pria itu lagi sembari berkali-kali meninju Dipan. Pria itu benar-benar terlihat rapuh. Mendengar teriakan Ziyad, Reina kembali berbalik. Kali ini dia memutuskan untuk tetap membantu pria itu, sekeras apapun nantinya suaminya itu menolak bantuannya. Sudah jangan sok bisa, sini aku bantu. Reina kembali meraih tangan Ziyad dan lagi-lagi pria itu menepisnya.
Pergi, aku bilang pergi kamu brengsek. Bentak Ziyad dengan suara menggelegar. Beruntung kamar itu kedap suara jadi teriakan pria itu tidak mungkin terdengar sampai keluar. Tidak akan. Terserah kamu mau menolak pertolonganku atau tidak. Kamu itu harus sadar diri kalau sekarang kamu itu lemah, jadi jangan sok kuat. Sini aku bantu. Reina kembali meraih tangan Ziyad yang lagi-lagi mendapatkan penolakan dari pria itu. Reina tidak mau menyerah. Dengan menggunakan tenaganya yang terbiasa mengangkat barang-barang berat di pasar, Reina langsung memasukkan kedua tangannya ke bawah ketiak Ziyad dan mengangkat pria itu. Karena dada Reina yang menempel ke dadanya, Ziyad tiba-tiba tidak memiliki tenaga lagi untuk memberontak, sehingga dia pasrah saja, dibantu berdiri oleh wanita itu. Reina berniat mendudukkan pria yang sudah menjadi suaminya ke atas ranjang, tapi karena tubuh pria itu yang berat membuat Reina terjerembab, sehingga Ziyad jatuh terlentang ke atas ranjang dengan tubuh Reina di atasnya. Mata keduanya sontak membesar dan untuk beberapa saat pandangan keduanya saling terkunci satu sama lain. Untuk pertama kalinya Ziyad menatap lama mata wanita yang berada di atasnya, dan dia bisa lihat jelas kalau mata wanita itu sembab. Detak jantung Ziyad dan Reina yang menempel, saling bersahut-sahutan seakan sedang berperang. Minggir kamu berat. Ziyad langsung tersadar dan sontak mendorong tubuh Reina dari atas tubuhnya, karena bagian bawahnya mulai menggeliat bangun. Jadi, sebelum benar-benar bangun, Ziyad pun menjauhkan tubuh Reina darinya. Bukannya aku sudah mengatakan kalau aku bisa melakukannya? Atau kamu memang sengaja melakukannya untuk menggodaku dan berharap aku hilaf sehingga dengan demikian, aku akan semakin terikat ke kamu, iya kan? Jangan bermimpi aku akan tergoda. Pukas Ziyad, untuk menghalau detak jantungnya yang sudah tidak beraturan. Bisa tidak kamu membersihkan pikiran kamu untuk tidak berpikiran negatif pada orang lain? Buat apa aku menggoda pria lemah seperti kamu? Kalau aku mau, aku bisa mengikat kedua tanganmu, dan menggagahimu semauku. Oh, kamu tidak bisa menggerakkan kakimu kan? Buat apa susah-susah menggodamu kalau aku bisa melakukannya sendiri? Kaki kamu tidak bisa kamu gerakkan, apa otak kamu juga berubah lumpuh? Ucap Reina dengan sangat sarkas. Brengsek, kamu menghinaku. Mata Ziyad kini terlihat semakin berapi-api, menatap Reina dengan penuh kemarahan. Kak Ziyad, kamu bagaimana sih? Aku itu tidak menghinamu, tapi aku bicara soal fakta. Kalau aku tadi mengatakan, lari kamu sangat cepat ya, tendanganmu sangat tepat sasaran, ya, nah itu baru menghina, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ziyad menggantung ucapannya, karena dia benar-benar sudah kehabisan kata-kata untuk mendebat wanita yang ternyata pandai berdebat itu. Pria itu kini hanya bisa mengepalkan tangannya, kencang-kencang sembari menggertakkan giginya. Sudahlah Kak Ziyad, tidak ada gunanya kita berdebat. Karena itu sama saja kita menghabiskan energi. Kalau kamu mau marah dan ingin menghajarku, pastikan kamu sembuh dulu. Kamu tadi berteriak kalau kamu tidak berguna. Bagaimana kamu akan berguna kalau semangat untuk sembuh tidak ada? Hanya sibuk meratapi nasib. Nasib kakimu itu tidak akan berubah, kalau kamu cukup diam saja di rumah. Kamu benar-benar menyebalkan. Kamu ini benar-benar anak Papa Andreas gak sih? Anak Papa Andreas masa lemah. Oceh Reina panjang lebar tanpa jeda. Gadis itu benar-benar terlihat berani, namun jujur saja ada rasa takut yang menyelinap ke hatinya. Teruskan saja menghinaku gadis sialan. Tapi lihat saja apa yang akan aku lakukan kalau aku sudah sembuh. Napas Ziyad terlihat memburu, turun naik saat mengucapkan ucapannya. Jangan hanya bicara, sembuh dulu, dan aku siap menerima apapun yang akan kamu lakukan nanti. Oh ya, apa kamu masih akan membiarkan dirimu tidak pakai celana? Reina menunjuk ke arah bagian vital Ziyad yang hanya tertutup celah asterisna dalam. Sialan kamu, umpat Ziyad sembari menarik bantal dan menutupi bagian vitalnya. Wajah pria itu benar-benar sudah seperti kepiting rebus sekarang. Reina berusaha untuk menahan tawanya. Wanita itu kemudian melangkah meraih celana pendek Ziyad dari lantai dan kembali menghampiri suaminya itu. Apa yang mau kamu lakukan? Sana, aku bisa sendiri. Usir Ziyad. Haish, kelamaan. Sini biar aku saja yang pakein. Reina mendorong tubuh Ziyad lagi, sampai terlentang dengan kaki yang menjuntai. Pria itu berusaha bangun lagi,
dan Reina kembali mendorongnya sembari berusaha memasukkan satu persatu kaki Ziyad ke lubang celana. Akhirnya Ziyad pun pasrah membiarkan gadis itu memakaikan celananya, seperti layaknya seorang ibu yang memakaikan celana pada anak bayi. "Angkat sedikit bokongmu," titah Reina saat sudah hampir selesai. "Tidak mau," tolak Ziyad. Reina merasa geram dan membalikkan tubuh Ziyad ke samping kiri, kemudian menarik celana itu sampai ke pinggang. Wanita itu melakukan hal yang sama pada bagian kanan. "Hei, kamu menyentuhnya." Ziyad menutup bagian vitalnya menggunakan kedua tangannya, karena tanpa sengaja Reina menyenggol bagian vital itu. "Maaf, tidak sengaja. Lagian hanya sedikit saja. Tidak mungkin itu akan membuatmu rugi," ucap Reina berusaha untuk tenang. Padahal wanita itu pun kaget saat menyenggol benda keramat milik Ziyad itu. Bersambung 10. Malam kini sudah menjelang, dan keluarga Andreas baru saja selesai makan malam. Kalau Andreas dan Tiur menghabiskan waktu untuk menonton di ruang TV, sebelum masuk ke dalam kamar. Sementara Reina dan Ziyad sudah kembali ke dalam kamar. Ziyad sudah naik ke atas ranjang dan menyender di sandaran ranjang sembari memainkan ponselnya. Sementara Reina ke kamar mandi untuk menggosok giginya. Beberapa saat kemudian, tampak Reina keluar dari kamar mandi dan langsung naik ke atas ranjang. "Hei, mau ngapain kamu? Jangan bilang kalau kamu akan tidur di ranjang ini." Ziyad mendelik tajam. "Maksud kamu, aku akan tidur di mana?" Reina mengenyitkan keningnya. Ada sofa. Kamu tidur di sana." Ziyad menunjuk ke arah sofa. Sofa itu diciptakan orang untuk diduduki, bukan untuk tidur. Sementara ranjang diciptakan untuk ditiduri. Jadi sebagai manusia yang menghargai pembuat ranjang ini, ya aku harus mempergunakannya sesuai dengan fungsinya, yaitu ditiduri. Ziyad kembali menggeram karena gadis yang usianya masih 19 tahun itu, sama sekali tidak merasa takut padanya. "Arg!" Ziyad yang kehabisan kata-kata langsung berbaring, malas berdebat. "Awas aja kalau nanti kamu peluk aku." Ziyad masih sempat mengucapkannya. Reina tidak peduli sama sekali, dia juga ikut berbaring di samping Ziyad. Ziyad tiba-tiba tersenyum semir karena tiba-tiba ada sebuah ide yang menyelinap ke kepalanya. "Kamu tidak mau pergi dari ranjang ini, aku yang akan buat kamu pergi sendiri," bisik Ziyad pada dirinya sendiri. Ziyad kemudian tiba-tiba merentangkan tangannya, dan dengan sengaja meletakkan tangannya ke dada Reina dan bahkan hampir menyentuh dua benda kenyal di dada wanita itu. Reina sontak saja menutup matanya sembari meringis. Namun, wanita itu tahu kalau apa yang dilakukan Ziyad barusan adalah salah satu cara untuk membuat dia pergi. "Enak saja, kamu mau mengusirku dari ranjang ini. Kamu tidak akan pernah berhasil. Cara kamu ini tidak akan mempan untukku." Reina membatin sembari mengangkat kakinya dan meletakkan di atas barang keramat milik Ziyad, bahkan hampir menyentuhnya. Ziyad seketika menggeram dan melirik Reina dengan tajam. Pria itu sama sekali tidak mau kalah. Pria itu pun duduk kembali, sehingga mau tidak mau kaki Reina benar-benar menyentuh bagian vital Ziyad. Namun Ziyad sama sekali tidak peduli. "Astaga, kakiku benar-benar menyentuhnya," batin Reina dengan mata membesar. Tanpa didasarinya, wajah Ziyad kini sudah berada persis di dekat wajah Reina, membuat mata Reina semakin membesar saking kagetnya. "Kamu mau menantangku? Apa kamu kira karena aku tidak bisa menggerakkan kakiku, yang lain juga tidak berguna?" Dia tentu saja masih bisa bekerja dengan normal. Hembusan napas Ziyad menyapu wajah Reina, sehingga membuat seluruh tubuh Reina merinding. Bau min yang berasal dari mulut pria itu menambah sensasi yang sulit untuk dideskripsikan oleh Reina. Setelah terpaku untuk beberapa saat, Renta seketika tersadar dan kini balik menantang. Wanita itu malah semakin mendekatkan wajahnya, berharap Ziyad yang kalah dan menjauhkan wajahnya. Namun, harapan Reina meleset. Ziyad justru juga mendekatkan wajahnya, hingga hampir tidak ada jarak pada bibir keduanya. "Bagaimana? Apa kamu benar-benar siap sekarang? Tinggal seinci lagi, dan kalau sudah bersentuhan, aku tidak bisa menjamin kalau aku tidak akan meminta lebih." Ziyad kembali buka suara dengan mata yang mengerling, meledek. Saking dekatnya, bau min itu semakin terasa, membuat Reina seakan terhipnotis. Sementara itu, Ziyad yang memang terlihat seakan sedang menantang,
Siapa tahu kalau ternyata pria itu sudah mulai hampir terhanyut melihat bibir Reina yang menantang, bahkan di bawah sana sudah mulai sedikit menggeliat. Sial, kenapa dia belum menyerah sih? Kalau begini, bisa-bisa aku yang kalah, batin Ziyad. Ziyad kemudian mulai meletakkan tangannya di atas perut Reina dan mulai meraba. Tindakan Ziyad itu membuat Reina kaget, sehingga dia mendorong tubuh Ziyad dengan kuat. Dasar Miasteris Sum, pekik Reina sembari turun dari atas ranjang. Kenapa? Kamu takut juga rupanya. Seperti yang kamu katakan tadi kalau untuk menghargai pembuat ranjang ini, harus dipakai sesuai fungsinya. Dan begitu juga dengan surat nikah. Agar surat nikah itu berfungsi ya kita harus melakukan kewajiban sebagai suami istri, benar kan? Aku nggak mau. Reina seketika bergidik dan meraih bantal dari atas ranjang. Kamu tidur saja sendiri di sini. Pungkas Reina sembari beranjak menuju sofa. Sementara itu, Ziyad tersenyum puas dan kembali membaringkan tubuhnya. Akhirnya, aku berhasil menghalaumu dari sini. Sorak Ziyad sembari merentangkan tangannya. Mendengar seruan Ziyad, membuat Reina merasa kembali tertantang. Wanita itu kembali berdiri dan mengayunkan kaki melangkah menuju ranjang. Kamu mengira aku sudah kalah? Tidak akan. Kalau kamu mau melakukannya denganku ya udah, ayo. Reina merangkak naik ke atas ranjang, membuat Ziyad panik. Kamu mau apa? Jangan macam-macam, pekik Ziyad. Namun, Reina tiba-tiba mengurungkan niatnya, karena tiba-tiba ponselnya berbunyi. Reina akhirnya kembali turun dari atas ranjang dan Ziyad pun mengembuskan napas lega. Wah, dia benar-benar berbahaya. Batin Ziyad sembari mengelus-elus dadanya. Reina meraih ponselnya dan melihat kalau ada nomor Rido sang adik sedang menghubunginya. Wajah Reina sontak panik dan jantungnya juga berdetak dengan kencang, merasa takut ada sesuatu yang terjadi pada mamanya. Bersambung.